dalam kondisi sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Fani? Fani di mana nih? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk agar dimudahkan segala urusan kita dan ilmu yang Ananda peroleh itu nanti berkah, nah coba disiapkan dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga kita nanti diberi keberkahan ya. Amin. Amin. Gimana, siapa yang belum hadir ini? Kira-kira tahu kabarnya? Siapa yang masih ingat rumus menghitung energi listrik? Ya, siapa yang masih ingat? Bagaimana rumusnya? Nah ya, coba Zahwa, apa rumusnya? W sama dengan Q kali T. W sama dengan Q kali T. Boleh, ada lagi yang lain? Kalau energi yang kita pakai di rumah itu banyak, bagaimana nanti kira-kira biaya yang dikeluarkan oleh orang tuamu setiap bulannya? Banyak, Bu. Banyak. Nah, jadi manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita pelajari hari ini adalah nanti anak-anak ibu bisa menggunakan energi listrik itu dengan bijak, sehingga nanti dapat mengurangi biaya pengeluaran orang tuanya. Tujuan pembelajaran yang pertama melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menghitung biaya bulanan energi listrik rumah tangga dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi biaya bulanan energi listrik rumah tangganya. Acuan materi, materi yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang penentuan biaya pemakaian energi listrik rumah tangga. Yang kedua, apa saja upaya yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Jadi, untuk mempelajari itu nanti akan Ibu ambil nilainya. Apa saja nilai yang akan Ibu ambil? Yang pertama, penilaian sikap selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, ada berapa gambar di layar Ibu? 2, Bu. Nah, 2. Coba Ibu kasih waktu 2 menit untuk membuat pertanyaan. Ya, coba Putri, apa pertanyaan yang bisa Putri rumuskan? Apa fungsi dari gambar nomor 2 ini, Bu? Ah, ya bagus. Apa fungsi dari gambar nomor 2? Boleh. Sebagai Zahwa. Bu, Zawa. Ah, ya boleh, Zahwa. Apakah daya listrik itu berpengaruh terhadap biayanya, Bu? Apakah daya listrik dari alat-alat elektronik dapat berpengaruh terhadap biaya rekening listrik? Jadi pertanyaan ini kamu catat di catatan, nanti kamu diskusikan di dalam kelompok diskusi di grup ya. Ini anggota-anggotanya. Selain menjawab pertanyaan yang kamu catat tadi, ada pula LKPD yang Ibu berikan. Nah, LKPD-nya nih Ibu lihatkan dulu. Mulai dari perumusan masalah tadi, ada beberapa gambar. Jadi tulis nama peralatan dan besar daya yang terdapat dalam kemasan. Ada 4 ya, nanti yang nomor 1 gambarnya apa? Nanti presentasikan lagi. Oke. Udah ya, nanti kita lanjutkan kembali. Silahkan di kelompoknya masing-masing lagi. Nanti Ibu share lagi linknya.
Oke, silahkan diaktifkan videonya lagi. Kita lanjut presentasi kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok Zahwa. Coba Zahwa. Yang nomor 1 terdiri dari setrika listrik dengan daya 300 watt. Yang kedua solder dengan daya 350 watt. Sama, Bu. Oh ya, sama. Bagus. Jadi benar ya. Solder listrik 350 watt. Waktu pemakaian 2 jam, energinya 1800 Wh, energinya 1,8, biaya pemakaiannya Rp2.430. Upaya penghematan energi listrik: 1. Menggunakan lampu hemat energi, misalnya lampu LED yang lebih bersifat Tidak hanya terhadap pembayaran rekening listrik yang banyak, menghemat energi juga bermanfaat bagi lingkungan. Dari LKPD yang kamu jawab tadi, sudah ketemu tidak jawaban dari rumusan masalah yang kamu tentukan tadi? Bagaimana cara menghitung biaya rekening listrik itu? Berapa banyak pemakaian kita energinya dalam satuan kWh meter dikali dengan Tarif dasar dasar listrik. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi besarnya biaya penggunaan energi listrik rumah tangga? Yang mempengaruhinya adalah besar daya listrik pada alat dan lama waktu penggunaannya. Benar itu? Putri, coba tanggapi benar jawaban Zahwa. Dua beda, Bu. Nah ya, coba apa bedanya? Kalau yang jawaban nomor 3 tuh energi listrik yang digunakan, tarif dasar listrik, terus menggunakan listrik secara berlebihan. Oke, jadi Zahwa ada tambahannya. Jadi selain daya, sudah benar itu sebenarnya yang Zahwa sampaikan, cuman ada kurangnya tarif dasar listriknya belum Zahwa sampaikan. Melalui kWh meter yang biasa dipasang di rumah, petugas PLN setiap bulan mendatangi dan mencatat besar energi listrik yang telah digunakan. Energi yang telah digunakan tersebut dikalikan dengan tarif daya listrik yang telah ditentukan. Ketiga, perhitungan biaya listrik yang dilakukan dengan mengalihkan energi listrik yang terpakai dengan tarif dasar listrik per kWh. Melakukan perhitungan energi listrik berbagai peralatan listrik dalam satuan kilowatt atau kWh. 2. Menentukan perkiraan lama pemakaian peralatan listrik selama sebulan. Oke, jadi cara menentukan biaya bulanan energi listrik yang pertama melakukan perhitungan energi listrik berbagai peralatan. Jadi kita hitung energi listriknya dulu dalam satuan kilowatt hour. Yang kedua, menentukan perkiraan lamanya pemakaian peralatan listrik selama 1 bulan. Jadi kira-kira satu peralatan itu berapa lamanya kamu memakai dalam sebulan. Yang ketiga, yang menentukan perkiraan tarif listrik per kWh selama 1 bulan. Gimana perasaan Fani setelah belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Nah, ini lumayan menyenangkan, Bu. Tapi agak-agak ngantuk, Bu. Oh, agak ngantuk karena sudah siang. Coba Putri, gimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang, lebih paham. Oh, lebih paham. Bagus. Mengerjakan kuis setelah ini di WA-nya. Nah, setelah itu nanti ada tugas. Tugasnya itu anak-anak ibu ada rekening listrik di rumahnya kan? Masing-masingnya punya struk rekening. Ada, Bu. Ada. Mana dia? Ada, coba lihat. Ah, ya. Kita tutup dengan membaca doa penutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin.